Berguru ke pelatih legend, jadi ini alasan STY pulang kampung. Sananta Bodo balik ke timnas Bahrain kena sindiran pedas. Kelemahan skuad Garuda yang wajib dievaluasi jelang lawan Jepang. Kevin Dick Steele, antrian naturalisasi pemain keturunan berlanjut. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berguru ke pelatih legend, jadi ini alasan STY pulang kampung. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan pulang ke Korea Selatan untuk berguru ke pelatih legend demi mengantarkan skuad Garuda mengalahkan timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu bermula ketika Sekjen PSSI Yunus Nusi membocorkan Sintayong saat ini berada di Korea Selatan. Tidak diketahui secara pasti kenapa Sintayong pulang ke Korea, namun jika alasannya cuma ingin istirahat tentu sangat riskan, mengingat laga melawan Jepang hanya sekira 3 minggu dari sekarang. Namun muncul spekulasi bahwa Sintayong sendiri pulang ke Korea tak sekedar beristirahat melainkan berguru taktik kepada pelatih legenda asal Korea Selatan Hu Jung-mo. Pelatih yang satu ini bukanlah sosok sembarangan. Di periode pertamanya, menangani timnas Korea pada 1998 hingga 2000. Hu Jung-mo juga mengantarkan Park Ji-sung dan kawan-kawan finish ketiga di Piala Asia 2000. Namun prestasi mentereng Hu Jung-mo sendiri terjadi pada periode 2008-2010. Ketika mengantarkan timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur atau EAFF pada tahun 2008 dan meloloskan Song Heung-min dan kawan-kawan ke-16 besar Piala Dunia 2010. Bahkan kala itu Hu Jung-mo mengantarkan Korea Selatan menang 2 kali dan sekali imbang. Sementara itu Sintayong sendiri hanya mampu menang 1 kali dan sisanya kalah saat menghadapi Jepang, baik saat membesut Korea Selatan maupun timnas Indonesia. Karena itulah tak ada salahnya bagi Sintayong jika bertukar pikiran dengan Hu Jung-mo sebelum kembali memimpin timnas Merah Putih. Sananta Bodo balik ke timnas Bahrain kena sindiran pedas. Striker bertalenta Ramadan Sananta kembali berbicara soal peluang dipanggil timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Diketahui, Sananta merupakan salah satu striker yang langganan dipanggil timnas Indonesia. Namun dalam 2 pertandingan terakhir melawan timnas Bahrain dan juga Cina, ia tak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Pemain berusia 21 tahun ini pun digeser striker lain seperti Malik Rizaldi dan Hoki Caraka. Menanggapi hal ini, Sananta menegaskan tidak menjadi masalah besar. Pemain asal Daik itu pun tetap fokus untuk berjuang mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sananta kemudian menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk Persis Solo demi mendapatkan kesempatan kembali untuk bermain di skuad Garuda. Kalau di Liga bagus, Coach Shin bisa memanggil saya kembali untuk memberikan kesempatan main di timnas dan saya bisa berikan yang terbaik untuk timnas, ujar ex-PSM Makassar itu. Menariknya, isyarat Ramadan Sananta kembali ke timnas sendiri semakin kuat usai dirinya turut menyindir kontroversi Bahrain. Terkait permintaan sang lawan yang enggan datang ke Indonesia, Sananta menegaskan kekhawatiran dari Bahrain tidak berdasar. Menurutnya tidak adil bila pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain pada akhirnya dipindah ke tempat netral. Kelemahan skuad Garuda yang wajib dievaluasi jelang lawan Jepang. Pertama, finishing. Salah satu masalah klasik yang sering kali menghantui timnas Indonesia adalah masalah finishing. Para penggawa Garuda seringkali terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan atau kurang akurat dalam eksekusinya. Karena itulah, Sintayong perlu meningkatkan latihan finishing secara intensif, baik dalam latihan maupun pertandingan uji coba. Pemain harus dilatih untuk lebih tenang di depan gawang, memilih posisi tembak yang tepat, dan meningkatkan akurasi tendangan. Kedua, fisik dan stamina. Perbedaan fisik yang signifikan seringkali menjadi kendala bagi timnas Indonesia saat menghadapi tim kuat seperti Jepang. Pemain skuad Garuda sendiri perlu meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, dan juga stamina agar mampu bersaing dengan lawan-lawan yang lebih kuat secara fisik.
Program latihan fisik yang lebih intens dan spesifik juga perlu diterapkan. Selain itu, Sintayong juga perlu melakukan pemilihan pemain yang memiliki fisik prima dan kemampuan beradaptasi dengan ritme permainan yang cepat. Ketiga, pemilihan pemain. Pemilihan pemain selalu menjadi perhatian setiap kali timnas Indonesia bertanding. Sintayong kerap berimprovisasi yang terkadang justru menyebabkan skuad Garuda gagal meraup poin penting. Dalam hal ini, Sintayong harus pandai mengolaborasikan antara pemilihan pemain dan juga formasi saat menghadapi Jepang nanti. Jangan sampai satu kesalahan kecil bisa menyebabkan skuad Garuda terjungkal di kandang sendiri. Kevin Dijksteel, antrian naturalisasi pemain keturunan berlanjut. Rumor bahwa PSSI sudah memiliki calon pemain keturunan terbaru setelah Kevin Dijksteel menjadi perbincangan hangat di jagat sosial media. Nama-nama seperti Jero Riedewald, Ole Romedi, hingga Mauro Zylstra muncul sebagai calon kuat naturalisasi selanjutnya. Terkini PSSI melalui Yunus Nusi pun tak bisa mengelak. Sekjen PSSI itu mengakui bahwa memang ada antrian naturalisasi tetapi pihaknya belum bisa memberikan detail yang jelas perihal pemain keturunan terbaru itu. Kevin Dijksteel dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan ketum PSSI Erick Thohir baru kita umumkan, kata Yunus Nusi kepada awak media di Jakarta. Menariknya, Yunus Nusi memberikan penjelasan tersebut sembari tersenyum soal ada pemain baru yang akan diperkenalkan di GBK pada FIFA Matchday November nanti. Ketika ditanya peluang Jero Riedewald, Mauro Zylstra, Yunus Nusi pun terlihat sumringah. Memang, Jero Riedewald menjadi sosok pemain keturunan yang digadang-gadang paling berpeluang untuk dinaturalisasi setelah Kevin Dijksteel. Salah satu asumsi itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang belakangan ini memang kerap mewawancarai pemain keturunan termasuk yang kini telah membela timnas Indonesia. Bahkan, sang pemain telah menghapus bendera Belanda dan hanya memasang bendera merah putih di bio Instagram pribadinya. Sementara untuk Mauro sendiri, kerap memberikan isyarat bahwa dirinya hanya tinggal menunggu panggilan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi.